dengan sholawat tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihi dhalimin bil zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihi dhalimin bil zalimin wa arijna min bainihim syarikin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka bersama pengajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان Terima kasih dengan segala hormat kepada Bapak Ustaz Dimasuki yang kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah sangat banyak memberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan kepada kita semua, dari mulai nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kita bisa melaksanakan
dosa besar. Bagi Allah tidak mustahil mengampuni dosa-dosa kalau ada dosa besar. Dosa kecil, bahkan dosa yang sangat besar, syirik, Allah bisa saja mengampuni karena Allah Ghafurur Rahim. Bersyukur kita pada malam ini, walaupun tadi siang hujannya cukup agak lama juga, tapi itu rahmat Allah. Jadi sejuk, jadi enak kita sikapi dengan positif. Alhamdulillah. Soal jumlah banyak ngaji itu tidak banyak, bukan urusan. Yang penting mah kita, bukan orang lain. Oh yang ngaji sedikit, ya sedikit sendirian nggak apa-apa. Yang penting sendirian itu saja. Jadi kalau ada yang ngaji 100 orang, salah satunya saya. Itu. Oh ada 10 orang, salah satunya saya. Oh cuma 1 orang, itu saya. Itu supaya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat cinta kepada orang yang sering ngaji. Oleh karena itu, kita juga bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua semoga mendapatkan taufik hidayah dan inayah, ya. Kemudian mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah mendapatkan syafaatul ummah atas izin Allah dari Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, taklim buat saya adalah materinya, temanya akidah akhlak atau akidah tauhid. Jadi kalau akidah akhlak, setelah kita mendalami akidah, lalu implementasinya dalam akhlak. Kalau akidah tauhid adalah implementasinya bahwa kita menjadi orang yang kuat, seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir, seperti Khobab bin Arad, ya, seperti Suhaib ar-Rumi. Banyak pokoknya para sahabat yang hebat-hebat. Sekalipun disiksa, direndam, dimasukkan ke dalam air, digenjot kayak Bilal bin Rabah, ya, disiksa, digusur, ya itu tidak masalah. Tetapi kalau Allah orang kafir ngomong Allah, tetapi ahad ini yang sulit. Qul Allahu ahad. Mereka tidak mau mengatakan Allah itu ahad. Man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah. Orang kafir ngomong itu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, Ubah, Walid, Mu'ad? Dia jawab Allah. Tetapi sembahan kamu siapa? Lata, Uzza, Hubal, Manat dan sebagainya. 360 jawab Tuhan. Untuk tauhid ini tidak mudah. Untuk la ilaha illallah itu yang mereka tidak mudah. Tetapi kalau katakan la robas siwa, tidak ada pencipta, penata, pengatur, pemelihara kecuali Allah. Tapi kalau Tuhan sembah, zaman dulu dengan sekarang kita banyak yang begitu. Oleh karena itu saya akan buka forum malam ini, karena seringkali kita melihat di mana di medsos, di TV, di Instagram, di YouTube, di Facebook. Astagfirullahaladzim, dosa. Kemudian ada yang belanya kiai juga, haji juga, ustaz juga, buya juga, tapi bertentangan nanti dengan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kalau secara kafir, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang memilih
Islami ibadahnya. Membingungkan buat kita. Ini boleh di forum ini dipertanyakan. Jadi kalau di luar pengajian buatnya bagus ya. Di sini kita akan bahas, akan diskusikan. Coba kita soroti mana ayatnya, mana hadisnya. Kalau kita kan berpedoman kepada itu, ya, yang berlomba, yang mutlak benarannya. Taraktu fikum amrayni, kata Nabi, aku telah meninggalkan untuk kalian dua pusaka. Yang dua aja. Kalau nanti ada empat, itu sudah yang tidak, katakanlah tidak mutlak. Ya, ini yang mutlak. Aku telah tinggalkan buat kalian dua pusaka. Lantadilu abada, kalau yang dua kalian pegang dua-duanya. Lantadilu ada apa itu? Kitab Allahi wa sunnah Rasul. Kitab Allah, Quran dan sunnah Rasul. Al-hadis yang sahih. Di luar itu misalnya pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran itu relatif, bisa saja benar, bisa saja salah. Jadi bukan pedoman yang mutlak untuk kita gunakan. Jadi kalau ada yang pernah lihat, pernah baca, pernah nonton, ya ada hal-hal yang lain lalu disoroti oleh materi yang kita kaji sekarang ini secara akidah. Kita materinya akidah akhlak, secara akidah, secara akhlak, secara tauhid, tidak secara hukum halal haram saja tidak pasti, karena itu ada fikih. Ada fikih. Silakan kalau memang ingin disampaikan di forum ini. Saya kasih kesempatan. Ya, Tat. Ya, Kalau belum ada, ini akhir-akhir ini atau belum lama lah, banyak kita lihat di media sosial. Bahkan pengikutnya banyak begitu. Merasa otak paling bersih. Maka dan menganggap dirinya wali. Bahkan sudah tidak wajib lagi mengerjakan sholat. Jadi ada pengikutnya banyak, topinya merah putih. Kan luar biasa. Di sisi lain ada aliran yang katanya ini terlalu mengkapling prerogatif surga itu. Maka kami adalah golongan yang menolak masuk surga. Tapi ada saja yang ikut. Di mana disoroti dengan akidah umat ini kan lagi seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi memang sekarang kita banyak fenomena akidah Islam atau keyakinan kita terhadap ajaran Islam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, di surat Al-Hasyr. Ya, ayat 7. Di situ potongannya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa saja yang didatangkan kepada kalian oleh Rasul, maka ambil, laksanakan, praktekkan. Lalu wa ma nahakum, dan apa saja yang dilarang kepada kalian oleh Rasul. Nah, di sini wa ma nahakum anhu fantahu, sudah bertinggal. Jadi yang oleh Rasul diajarkan ambil, praktekkan apapun risikonya. Dan yang oleh Rasul dilarang, ditentang, maka sudah tinggalkan, jangan dipaksakan. Lalu kita kan ingin mengikuti Rasul apa adanya. Qul in kuntum tuhibbunallah, surat apa? Al-Imran 31. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ya tauhid kepada Allah, akidah kepada Allah, maka kalian ikuti Nabi. Bagaimana Rasul katakanlah berakidah, bagaimana Rasul beribadah, bagaimana Rasul berakhlak, harus mengikuti itu. Bagaimana Rasul bersosialisasi,
bagaimana Rasul berdakwah, bagaimana Rasul berjamaah, bagaimana Rasul makannya, minumnya, berpakaiannya dan sebagainya. Fattabi'uni, ikuti aku. Kalau itu sudah diikuti, sebetulnya yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah. Bukan hanya dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian bakal diampuni. Nah, ketika kita melihat bagaimana kayak Rasul, ini mah cocok dengan Al-Quran, itulah yang sudah nyimpang keluar dari ajaran Islam. Jadi laisa minal Islam itu bukan Islam. Kalau sekarang banyak hal-hal yang berbeda dengan ajaran Islam, baik itu ucapannya, ataupun perbuatannya, ataupun penampilannya, masa sih misalnya Ustaz pakai center class, yang terkesan apa itu? Yang materinya merah putih, ya. Masa sih laki perempuan berjamaahnya, saat laki perempuan itu berjejer itu pada banyak selpat-selpit, nanti perempuan ngejejer sejajar, kemudian ada di situ lagi, di sejajar lagi, dari mana itu ada? Apakah Rasul seperti itu, sahabat seperti itu? Harusnya alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku. Nah, apakah itu sunnah Rasul? Jadi kalau itu memang Rasul seperti itu, fikihnya yang mana? Wa sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnah khulafai rasyidin yang mana? Khulafai rasyidin yang mana yang kayak begitu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah melakukan cara sholat berjamaah seperti apa yang dilakukan ada di YouTube itu. Nah, ini berarti sudah keluar dari Islam. Maka setelah baca surah ayat kursi, ada Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah waliyu, Allah itu wali, pelindung siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, pelindung akidahnya, pelindung ibadahnya, pelindung akhlaknya, pelindung sosialnya, pelindung budayanya, pelindung politiknya, pelindung hukumnya, pelindung berbagai macam permasalahan lewat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mereka dikeluarkan dari kezaliman, dolim itu banyak banget. Mabuk, zina, narkoba, yang begitu kan, apa itu manipulasi, korupsi, ini kezaliman, zulma, mutraf, israf, ini minadh dhulumati ilan nur. Kalau itu cuma satu, cahaya Allah cuma Islam, Al-Quran. Jadi dari kezaliman, kejahatan, kefasikan, kemunafikan dikeluarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah itu ke dalam Islam. Itulah waliyullah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, mereka mengeluarkan dari Islam kepada kezaliman. Nah, sekarang ini bagaimana? Orang yang tadinya udah benar Islamnya, akidahnya udah benar, ibadahnya udah benar, akhlaknya udah benar, dibawakan kepada apa? Sekularisme, materialisme, dan sebagainya, perilaku yang amoral, dekadensi moral. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, kepada kezaliman, jolim. Tadinya seorang bilang, bagaimana kata Allah? Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di sananya kekal abadi. Naudzubillah. Itu kalau bertentangan dengan akidah. Oleh karena itu jangan ragu terhadap Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab Al-Quran ini jangan diikut-ikut.
Al-Quran itu jangan ditunjuk. Kitab zalika, walaupun zalika itu ahli tafsir, para penafsir itu tidak ngomong itu, ini zalika kitab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Bukan tapi pedoman, guide, petunjuk bagi orang yang ingin jadi orang takwa. Cirinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Allah gaib, malaikat gaib, surga neraka gaib, siksa kubur, nikmat kubur gaib, mizan gaib, haud gaib, mahsyar gaib, dan sebagainya. Harus iman ke situ. Kalau tidak iman kepada situ, orang akan buta bahwa seakan-akan Allah tidak ada. Nah, kalau sudah ke sana, jangan mencapai ihsan. Anta Allah, engkau nyembah Allah. Karena kata seakan-akan dia melihat Allah. Fa'ilam takut tahu. Kalau kenyataannya maka kita tidak melihat Allah. Fa'innahu yaraka. Hati kita yakin Allah memandang. Itulah ihsan. Iman, Islam, ihsan. Itulah baru yang beragama. Inna indallah yang ihsan. Sesungguhnya tata kehidupan yang benar yang Allah ridhoi adalah Islam. Memilih luar Islam adalah pasti tidak akan diterima dan rugi. Global saja jawabannya saya. Tidak kepada apa itu peristiwa, tetapi banyak peristiwa yang bertentangan dengan syariat sekarang, dengan akidah-akidah Islam, sehingga moralitas dan akhlaknya rusak secara Islam. Ya. Enggak yang lain? Silakan. Pak Cisman. Silakan Pak Cisman. Waalaikumsalam. Sering kita dengar kata hadis ataupun akal saya, katanya al ulama warasatul anbiya. Pertanyaan saya, ulama yang bagaimana ya? Sebagai pewaris Nabi, karena ulama itu banyak amat. Mungkin tiap RW mungkin ada, tiap mungkin ada ya. Jadi tanda-tanda ulama yang pewaris Nabi itu yang bagaimana ya? Bagi orang yang awam ya susah banget ya untuk mengikuti ulama-ulama. Bagus sekali pertanyaan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa itu ulama? Orang-orang alim. Alim itu pinter, alim, amil, abid, mengerti, melaksanakan, dan ahli ibadah. Nah, itu. Jadi bukan hanya ngerti snowboardnya juga alim secara bahasa. Pandai pas orang alim, ya. Kemudian siapa itu? Donald Trump juga orang alim secara bahasa. Tetapi menurut Allah, orang yang alim itu yang innamal ilmu indallah, sesungguhnya dia alim bukan dengan ilmu Allah. Tidak enak kalau ahli matematik disebut ulama. Ahli fisika, biologi, kimia disebut ulama. Ya, insyaallah. Padahal secara bahasa bisa, tetapi secara syariah lebih kepada agama. Jadi innama yakhsyallaha, cirinya min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah itulah hamba-hamba yang disebut ulama. Jadi dia alim, amil, abid, takut kepada Allah. Dia tidak berani merubah, jangankan banyak yang dirubah, titik saja tidak berani merubah. Kalau ulama yang khasyat. Jadi ada khasyat, ada khauf. Khasyat itu takut karena dia mengenal ma'rifatullah. Kalau khauf takut, belum tentu orang itu gagah udah takut.
bukan sekedar alim. Tapi kalau hanya sekedar alim mengerti tetapi tidak amil, tidak melaksanakan, dan tidak amil, tidak nyembah, tidak patuh taat kepada Allah, belum khosyah, itu dikenalnya khauf, baru rasa takut Tuhan. Walaupun itu sudah ada nilainya. Nah, ulama ingin tahu bahwa ini ulama adalah ulama-ulama akhirat, dia orientasinya akhirat. Jadi soal dunia kecil. Kita kalau lihat di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang hanya mengharapkan keuntungan dunia dan perhiasannya, kata Allah, akan aku kabulkan, akan aku berikan secara utuh, secara penuh, enggak akan dirugikan sedikit. Silakan kejar. Jadi orang yang hanya mengejar duniawi, nah, tetapi di akhirat nol, dia akan masuk neraka. Kalau orientasinya semuanya adalah niatannya kepada dunia, ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, walaupun berbagi bukan nilai ta'ala, dia berbagi entah apa harus dipilih. Nah, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi apa, dia berbagi untuk itu. Nah, itu nol ya. Tapi dia dapat jabatan, kayak tahu dapat jabatan, bisa korupsi, bisa manipulasi, bisa jadi bos judi, bisa, ya, bisa bagaimana saja, bisa membunuh, dihilangkan, misalnya walaupun bunuh orang dihilangkan tata racanya bisa di dunia, tapi di akhirat. Adapun orang yang orientasinya ke akhirat, semua apa-apa adalah untuk Allah. Sholat untuk Allah, doa untuk Allah, zikir untuk Allah, sedekah untuk Allah, saum untuk Allah, umrah untuk Allah, haji untuk Allah, ngaji untuk Allah, berbagi, zakat, infak dan sedekah untuk Allah. Semua pangkalannya untuk Allah, cari nafkah untuk Allah. Walaupun dia jadi supir, jadi tukang ojek, mencari lillahi ta'ala, maka kata Allah itu akan kasihkan, bahkan akan bertambah pahalanya. Jadi dikasihkan oleh Allah pahalanya sekaligus kasih tambahan dunia. Kalau yang mengejar dunia tidak dapat akhirat. Nah, ulama ada yang begitu. Ada yang ulama berapa saya sekali ceramah dibayar. Misalnya, walaupun kata orang bawa mudah-mudahan itu tidak. Apa segala sesuatunya intinya diajukan impor, nggak masuk TV saya nggak mau nyumbang, nggak masuk TV saya nggak mau memberikan sesuatu, itu duniawi, dunia, dana itu dekat, dan itu fana. Wal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Akhirat itu ya khairun, lebih baik laka buat kamu minal ula, daripada sekarang. Oleh karena itu kalau sekarang jadi orang kaya, jadi segala sesuatu, kirim ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ladangnya akhirat. Nah, kalau sekarang nggak dikirimkan ke akhirat, di akhirat kita bengong. Mana rezeki saya, mana perjuangan saya? Nanti Allah panggil, sini, ente sholat ya? Iya sholat. Untuk siapa ente sholat? Untukmu ya Allah. Ustaz kamu itu sholatnya hebat, kamu melihat banyak orang khusyuk banget kelihatannya, berdirinya lama. Kemudian sujudnya hebat sekali. Tapi kamu adalah bukan karena aku, tetapi karena jemaah yang lain. Malaikat, orang ini bohong. Maka kata malaikat, bohong kamu, kirim ke neraka. Dikirim ke neraka. Ulama kalau seperti itu bisa dikirim ke neraka, enggak dijamin ulama masuk surga. Yang dijamin masuk surga itu para rasul dan nabi. Gitu. Jadi jangan-jangan kalau ulama seperti masuk surga, enggak ada kalimat ulama ahli surga. Bahkan ada ulama duniawi
di tengah orang, ria dan sombong, dusta, maka malaikat itu ngomong, dusta. Itu malaikat itu, hai malaikat, gusur dia, masukkan ke neraka. Digusur, dimasukkan ke neraka. Datang sini kamu, kenapa kamu mati? Saya berjuang di jalan Allah, jihad bisa dilihat. Karena siapa kamu mati? Saya dibunuh karena berjuang atas nama Allah. Dusta kamu kalau nggak dibikin jalan, kamu marah. Jalan ini, protes. Dusta kamu, maka malaikat mengatakan, dusta, kirim ke neraka. Insya Allah nggak mudah itu jadi. Untuk masuk surga tidak mudah. Maka kata Nabi, amal kita belum bisa menjamin akan masuk surga. Semua, maka sholat termasuk engkau ya Rasul, termasuk saya nggak bisa amal perbuatan saya menjamin masuk surga. Aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bisa begitu di dunia karena rahmat Allah. Bagaimana minta lemah lembut karena Allah. Wastagfirullah, memaafkan kesalahan mereka karena Allah. Sebenarnya ciri-ciri ulama adalah antara lain khususnya khasyatullah, alim, ambil api, pintar terhadap agama, dia mengamalkan ilmunya, dia ibadah karena Allah, dan dia adalah sangat takut menyalahi ajaran Allah dan Rasul. Secara garis besarnya Ya, masih ada 5 menit. cukup? Ya, silakan. Ulama YouTube. Iya. Coba. Jadi dia ngambil manfaat untuk di-subscribe kan, ya percuma. Dia jangan begitu guys, Ustaz. Gimana Ustaz? Intinya gimana pertanyaannya? Begini Ustaz, sekarang kan media sosial, berdakwah di medsos. Nanti dapat jempol, dapat subscriber, karena yang banyak yang nonton tentu dapat uang. Gimana itu? Ulama YouTuber. Tidak ada niat mendapatkan materi lillahi ta'ala. Contoh, kita menanam padi di sawah. Karena kita niatnya menanam padi, kita mengurus padi segala macam, bagaimana supaya harus subur. Kenapa ada ikan masuk-masuk situ? Kenapa ada budaya masuk situ? Bisa. Iya. Kenapa ada ikan lele masuk situ? Itu tumpang saya. Bukan maksud, bukan tujuan, Iya. tapi tidak boleh dianggap sesuatu yang biasa. Kita nanam pepaya. Pepaya ditanam, kemudian pinggir-pinggirnya kok ada katuk di situ. Kok ada tomat, ada cabai di situ. Tidak ditanam sebenarnya. Mungkin dari pupuk ke bawah, gitu kan. Bertanya ke pupuk. Nah, itu adalah bukan maksud tujuan. Tetap itulah yang seperti tadi disebutkan, bahwa orang yang semata-mata dunia atau akhirat yang dicari, maka dunia pun akan datang. Contoh, orang itu ibadahnya soleh, ilmunya tinggi, dia kerjanya mudah saja, tetapi ketika ada pemilihan, panggil itu Pak Kiai itu suruh jadi RT, mau apa enggak? RT itu duniawi. Jadi RT, Pak RT, Pak Kiai jadi RT mau enggak? Ya enggak apa-apa, ini hitung-hitungan. Gitu kan, saya daripada enggak ada kerjaan. Dan terus dari RT dapat sesuatu. Sudah orang menghormati, sudah orang apa-apa dalam urusannya dengan RT dan sebagainya. Padahal dia adalah sebenarnya statusnya seorang ulama, dan ulama lah yang hebat. Tidak ada halangan, tidak haram ketika dia
mendapatkan sesuatu dari apa penghormatan apa yang dia lakukan itu, asalkan niatnya semua lillahi ta'ala saya mengurus masyarakat. Yang tadinya enggak orang buang sampah sembarangan, tulis maaf bukan tempat buang sampah. Kalimatnya beda kalau kita bukan dilarang buang sampah di tempat ini. Memang sama, maaf bukan tempat buang sampah. Pakai maaf sih kan. Daerah bebas rokok. Bukan dilarang merokok di tempat ini. Daerah bebas pelacur. Kalau nggak mau ngomong pelacur, pelacur kasar banget, WTS, beda kesana. Jadi bahasanya mungkin ulama harus beda gitu kan, dan tapi punya nilai-nilai yang intinya. Itu semua apa yang dia kerjakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ini yang kuncinya. Kita kan sholat ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua gerakanku lillahi ta'ala semata-mata karena Allah Ta'ala. Lalu mendapatkan sesuatu, lalu ada yang ngirim sesuatu, jangan ditolak, itu rezeki dari Allah SWT. Itu saja yang Sah-sah aja ya. ya, jasanya. Ya, mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada kita Bapak Ustaz Supriyatna